حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini. Dan mudah-mudahan topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Kisah Alqamah anak durhaka yang sulit mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Bagi seorang muslim yang beriman, tentu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebut kalimat syahadat jelang ajal menjemput. Namun tidak bagi Alqamah. Ia justru merasa kesulitan mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Kisah Alqamah yang sulit mengucapkan syahadat saat akhir hayatnya dibagikan dalam kitab Al-Kabair karya Samsuddin Abu Abdillah Az-Zahadi. Alqamah digambarkan sebagai sosok pemuda yang soleh, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berakhlak mulia. Alqamah juga merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menempati shaf terdepan setiap sholat berjamaah. Banyak orang memuji sifat soleh Alqamah. Tak hanya soal ibadah, Alqamah juga dikenal sebagai sosok yang sangat santun terhadap ibundanya. Sejak sang ayah meninggal dunia, Alqamah selalu memastikan seluruh kebutuhan ibunya dapat dipenuhi. Ia sangat menyayangi ibunya. Suatu hari, Alqamah memutuskan untuk menikah dengan perempuan pujaan hatinya. Setelah menikah ini, perhatian Alqamah kepada sang ibunda jauh berkurang. Ia disibukkan dengan urusan rumah tangganya sendiri. Sang ibu lantas merasa kecewa kepada putranya. Namun ia memilih untuk diam. Siapapun tak tahu tentang perasaan kecewa yang dipendam ibu Alqamah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Pada suatu hari datanglah kabar bahwa Alqamah tengah sakit. Setiap hari kondisinya semakin parah. Para sahabat berjaga-jaga ketika tampak Alqamah seperti mau meninggalkan dunia. Mereka silih berganti untuk menalkinkan kalimat syahadat. La ilaha illallah. Saat melihat Alqamah sakaratul maut, beberapa kali mereka coba mengulang, namun lidah Alqamah tidak bergetar, tidak dapat mengikuti kalimat yang dipandu para sahabatnya. Lidahnya keluh dan kaku. Padahal sebagai seorang muslim yang taat, seharusnya tidak sulit bagi Alqamah mengucapkannya. Melihat kejadian ini, salah seorang sahabat melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segeralah Rasulullah datang dan kemudian menyuruh seorang sahabat menjemput ibu Alqamah. Kepada ibunya Alqamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
apa tingkah Alkamah yang memberatkan dirinya ini? Jika ada dosa terhadap ibu sendiri, maka perlu segera dimaafkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya menyebutkan bahwa anaknya orang baik dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini sedih ya Rasul, sesudah ia berumah tangga sangat kurang perhatiannya kepada saya. Sebab itu saya tidak memaafkannya, ujar Ibu Alkamah. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alkamah terhalang mengucapkan syahadat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, kalau begitu, ayo para sahabat kumpulkan kayu bakar yang banyak, supaya Alkamah dibakar saja. Mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Ibu Alkamah tidak tega melihat anaknya akan dibakar. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, pinta Ibunda Alkamah. Wahai Ibunda Alkamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alkamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata maaf kemudian terlontar dari lidah Ibu Alkamah. Saat itu juga lidah Alkamah lentur dan dengan mudah mengucapkan kalimat tauhid sebelum ia meninggal dunia. Kalau saja Ibu Alkamah tidak memaafkan sang anak, ia hampir saja meninggal dan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang hamba pun yang dianugerahi rezeki oleh Allah kemudian dia tidak menunaikan hak kepada kedua orang tuanya, kecuali Allah menghapuskan amal baiknya dan menyiksanya dengan siksa yang pedih. Melalui kisah Alkamah ini dapat dipetik pelajaran bahwa memenuhi hak orang tua adalah sebuah kewajiban. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Selalu sayangi orang tua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalan di dunia maupun di akhirat. Dengan berakhirnya kisah Alkamah, kita diingatkan akan pentingnya taat kepada orang tua dan menjalani kehidupan dengan kebaikan dalam hati. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.